Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 22 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Setelah 6 bulan belajar di lantai, akhirnya murid-murid kelas 3 SDN Ambon Kota Serang dapat belajar dengan meja dan kursi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang kembali menggelar Festival Cisadane. Pemuda dan mahasiswa di Pandeglang peringatkan ASN dan Kepala Desa di Pandeglang untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, setelah kurang lebih 6 bulan belajar di lantai, murid-murid kelas 3 SDN Ambon Kasemen Kota Serang akhirnya bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan meja dan kursi. Hal tersebut diakibatkan oleh karena belanja mebeler sekolah harus menggunakan aplikasi sistem belanja prasarana sekolah atau SIPLAH, hingga pemesanannya membutuhkan waktu yang lama. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. 6 bulan belajar di lantai, akhirnya murid-murid kelas 3 SDN Ambon di Kota Serang dapat belajar menggunakan meja kursi. Hal tersebut akibat sistem belanja sarana sekolah menggunakan SIPLAH yang mengakibatkan pemesanan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, TB Suherman, saat menyerahkan meja dan kursi. Akibat pemesanan menggunakan sistem belanja sarana sekolah atau SIPLAH yang membutuhkan waktu yang cukup lama, murid-murid kelas 3 SDN Ambon Kasemen Kota Serang terpaksa belajar di lantai dalam kurun waktu kurang 6 bulan belakangan ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, TB Suherman, saat menyerahkan secara simbolis meja serta kursi ke pihak sekolah, menyampaikan terkait dengan sidak Ketua DPRD Kota Serang ke SDN Ambon soal murid-murid kelas 3 yang belajar di lantai beberapa waktu lalu dan menekankan segera pihak sekolah serta Dinas Pendidikan untuk segera mengadakan meja dan kursi. Pihak Dinas Pendidikan Kota Serang sebenarnya sudah menganggarkan dan melakukan pemesanan sejak Juli kemarin. Namun akibat sistem pemesanan dengan sistem belanja sarana sekolah atau SIPLAH, maka proses membutuhkan waktu yang cukup lama. Lebih lanjut, TB Suherman menyampaikan merespon baik dan gerak cepat menindaklanjuti pesanan Ketua DPRD Kota Serang tentang pengadaan kursi serta meja bagi murid-murid kelas 3 SDN Ambon. Dan berikut adalah penyelengkap kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, TB Suherman. Jadi Pak Dewan meminta dalam waktu 2 minggu mebeler ini sudah ada. Tapi kami menjawab dengan kinerja. Mebeler ini alhamdulillah terlaksana dalam waktu 4 hari. Karena sebelumnya sekolah sudah melakukan perencanaan. Sudah ada anggarannya di Arkas. Hanya waktu mau belanja, satu ibu kepala sekolah memang waktu itu dengan timnya dalam kondisi yang kurang sehat. Yang kedua, pembelian mebeler ini harus melalui aplikasi SIPLAH. SIPLAH ini memang pemesanannya agak lama karena memang bukan hanya SD Ambon saja yang pesen, tapi SD yang lain juga pesen. Tidak bisa membeli seperti zaman dahulu, manual membeli di Panglong kemudian dikirim hari itu juga. Nah, dengan aplikasi SIPLAH ini tentu sesuai dengan juklak juknis yang ada di BOS. Sudah dianggarkan dari tahun atau bulan berapa nih Pak Kadis untuk sebenarnya pembelian? Sementara itu Asda 2 yaitu Yudi Suryadi yang turut hadir dalam penyerahan meja serta kursi menegaskan untuk Dinas Pendidikan Kota Serang harus terus melakukan pemantauan agar sarana dan prasarana di Kota Serang tidak kembali terjadi hal-hal yang seperti ini. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemilu Pandeglang memberikan peringatan kepada ASN dan Kepala Desa di lingkungan Pemkab Pandeglang untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Peringatan itu disampaikan Aliansi Gerakan Pemilu Pandeglang dalam aksi damai yang diselenggarakan di alun-alun Pandeglang Senin 20 November yang lalu. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Akar Sari Pandeglang.
Dari Pandeglang, pemuda dan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemilu Pandeglang memberikan peringatan kepada para ASN dan kepala desa di lingkungan Pemkab Pandeglang agar menjaga netralitasnya dalam menyukseskan pemilu 2024. Peringatan itu disampaikan oleh Aliansi GPP dalam aksi damai di Tugu Jam Alun-Alun Pandeglang pada Senin tanggal 20 November tahun 2023 kemarin. Aliansi GPP merupakan gabungan dari kader HMI secabang Pandeglang, Forum Silaturahmi Organisasi Ekstra FSOE Pandeglang, Forum Masif, Serikat Tani Muda, Kumala PW Pandeglang, Kumandang Unma Banten, KNPI dan Pemuda Sadar Pandeglang. Koordinator Aksi Damai Aliansi GPP Ade Putra menyatakan, aksi damai ini dilakukan karena mencium aroma ketidaknetralan ASN dan kepala desa di Kabupaten Pandeglang. Ade menegaskan, paling sering memberikan arahan kepada masyarakat itu dari kepala desa, oleh karena itu pihaknya mengingatkan kepada semua pihak agar menjaga netralitas untuk dapat menciptakan pemilu bermartabat. Danu Pratama Akarsari FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar kembali menggelar Festival Cisadane 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 26 November 2023. Festival Cisadane merupakan agenda rutin tahunan Disbudpar Kota Tangerang yang digelar di bantaran Sungai Cisadane. Untuk tahun 2023 ini akan diisi dengan kegiatan Sport Expo dan berbagai acara hiburan lainnya. Berikut laporan Dika Arwan dari Heartline Radio Tangerang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Tangerang kembali menggelar Festival Cisadane 2023 pada tanggal 22 hingga 26 November dengan berbagai kegiatan dan hiburan. Kepala Disbudpar Kota Tangerang Rizal Ridullah mengungkapkan Festival Cisadane 2023 akan berlangsung di bantaran Sungai Cisadane dengan pengemasan acara Sport Expo dan Entertainment. Di festival tahun ini akan berlangsung LED Throne Dance, Lomba Arung Jeram, Festival Musik Band, Festival Modern Dance. Festival Cisadane 2023 juga akan mendatangkan sederet bintang tamu, yaitu band nasional ternama mulai dari Sahitya Band, Voice of Cicicuit, Kusyairi, Rama Band hingga Raja Band. Rizal pun mengajak seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk turut hadir dalam memeriahkan Festival Cisadane 2023. Ia berharap dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kota Tangerang dapat menghibur dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat kota. Saya Dika Arwan dari Heartline Radio melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.